Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 2 Korintus 5 ayat 1-7. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita adalah ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya beri judul memperluas lingkaran iman kita. Perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan iman. Sebuah proses perubahan atau pertumbuhan sampai kita tiba di rumah kediaman surgawi, menerima tubuh yang kekal dan mulia. Perubahan hidup kita dari hari ke hari dikerjakan oleh Allah dan ketaatan serta iman kita kepadanya. Proses perubahan sampai kita menerima tubuh yang kekal dan mulia itu dijamin oleh Roh Kudus yang membimbing kita. Rasul Paulus mendorong kita orang-orang percaya beriman pada janji-janji Tuhan ketika janji-janji itu belum terlihat atau sepenuhnya terwujud. Dia menekankan aspek rohani daripada aspek jasmani. Sering pikiran kita rancu ketika berbicara tentang keberhasilan, perubahan, kemajuan. Yang kita pikirkan adalah keberhasilan jasmani, kemajuan karir, dan kesejahteraan hidup, dan lupa tentang keberhasilan pertumbuhan rohani kita. Aspek pertumbuhan rohani inilah yang Paulus tekankan. Alkitab memberi gambaran tentang penjunan yang membentuk bejana dari tanah liat. Kita melihat bejana atau vas dalam berbagai bentuk yang indah dipajang dan dijual. Tetapi untuk menjadi bejana yang indah, penjunan itu membentuk begitu rupa. Bahkan jika belum sesuai, dia akan menghancurkan dan memulai proses dari awal, sampai menjadi sebuah vas yang indah. Demikian juga Allah dalam membentuk kita, melalui proses panjang pembentukan, melalui berbagai pengalaman iman, menang atas berbagai masalah dan tantangan. Kita dibentuk menjadi orang yang memiliki iman kuat melalui masalah dan tantangan, agar kita bergantung kepada Dia. Dengan mengalami kuasanya, iman kita menjadi kuat. Dalam Mazmur 34 ayat 17-18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Postur atau sikap seperti itulah yang dikehendaki Allah dalam proses pembentukan kita. Postur kerendahan hati dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Tiap-tiap saat kita harus bergantung pada Tuhan untuk mengalami kemenangan iman. Dalam setiap masalah kita harus berlutut
berseru lalu Tuhan mendengar, melepaskan dan menyelamatkan. Melalui proses itulah Tuhan menguatkan otot-otot iman kita. Jadi saudaraku, bergantunglah pada Tuhan, bukan sekedar berdoa meminta apapun rencana-rencana kita agar diberkati, berhasil dan membuat kita sejahtera. Pemeliharaan Tuhan secara jasmani sudah pasti, tetapi Tuhan memakai berbagai pergumulan untuk menumbuhkan iman kita. Untuk itulah kita tiap-tiap hari harus datang kepada penjunan, yaitu Allah yang membentuk kita. Bertanya apa kehendak Allah selanjutnya, kemana dan bagaimana Dia akan membentuk kita. Allah pasti akan menjawab dan menunjukkan pada saudara apa yang harus saudara lakukan. Seringkali jawaban Tuhan adalah tantangan bagi kita untuk memperluas lingkaran iman kita. Seperti Allah memanggil Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim menuju tempat yang tidak dia ketahui. Seperti Tuhan menantang murid-muridnya memberi makan 5.000 orang. Seperti Petrus diminta datang untuk memberitakan Injil ke rumah seorang perwira Romawi. Saudaraku, ketika saudara datang kepada Tuhan, bersiaplah untuk menerima panggilan yang akan menantang iman saudara. Ketika saudara siap dan taat, Dia akan memberi kekuatan dan menyatakan kuasa-Nya. Itulah proses yang Tuhan kerjakan dalam memperluas lingkaran iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya terus Engkau bentuk sampai kami kelak menerima tubuh kemuliaan itu. Dalam proses itu, ajar kami untuk hidup dengan iman bergantung pada Tuhan tiap-tiap saat. Kami tahu tantangan demi tantangan akan datang dan kami juga tahu bahwa kemenangan hanya akan diraih oleh orang-orang yang bergantung pada janji-janji-Mu. Oleh karena itu, kuatkanlah iman kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.